Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan khusyuk dan berdoa. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mendemokan sedikit tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf adalah pokok penting dalam setiap kegiatan menulis, apalagi di kalangan mahasiswa ya. Tetapi paragraf ini masih sering terkendala. Bagaimana cara membuat paragraf, apa saja yang terdapat pada paragraf, jenis-jenis paragraf, ya. Paragraf itu apa saja? Nanti kita akan bahas tuntas di video ini. Selanjutnya, indikator paragraf pada pembelajaran ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian paragraf dan menyebutkan jenis-jenis paragraf. Yang kedua, mampu menjelaskan syarat-syarat paragraf. Ketiga, mampu menjelaskan letak kalimat utama. Dan yang keempat, mampu mengembangkan paragraf berdasarkan teknik dan isi. Jadi indikator yang harus kita pahami setelah belajar ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Secara sederhana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Itu menurut KBBI. Tetapi sedangkan saya menyimpulkan bahwa paragraf adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki satu kesatuan ide pokok yang ditandai dengan garis baru. Itu adalah pengertian paragraf. Masih banyak lagi pengertian paragraf berdasarkan para ahli-ahli bahasa yang lainnya, tapi saya simpulkan seperti ini saja ya. Itu pengertian paragraf. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Jadi paragraf ini ada jenisnya. Di sini saya sebenarnya ada 5 poin. Di sini ada 2. Yang nomor 4 ini ada 2 paragraf. Yang kita bahas dari yang pertama. Paragraf argumentasi. Argumentasi ini adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi kita memberikan, bisa jadi mendukung, bisa jadi menolak kalau kita menanggapi pendapat orang lain. Ini biasanya selalu kita lakukan pada saat kita diskusi, pembicaraan dengan orang lain. Kita selalu memberikan argumen. Bisa jadi kita menolak ataupun memperkuat suatu pendapat ya. Yang kedua yaitu paragraf persuasi. Ini banyak orang yang tidak bisa berpersuasi atau persuasif ya. Nah, jadi apa paragraf persuasif itu? Isinya adalah ajakan kepada seorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau sering disebut dengan bujukan halus. Jadi persuasi ini kalau intinya kalau saya simpulkan bahwa adalah bagaimana kita membujuk seorang itu supaya tidak melakukan hal-hal lain, jadi kita bujuk dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang halus sehingga orang itu mengikuti apa yang kita inginkan. Prinsipnya begitu yang saya pahami dari paragraf persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa ya. Jadi kejadian apa, peristiwa apa, atau kisah tentang apa. Kalau kejadian tentang apa, Sumpah Pemuda atau peristiwa ya. Peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun berapa, bulan berapa. Itu disebut dengan narasi. Dia mengisahkan, ya, mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya paragraf deskripsi. Deskripsi atau deskriptif adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi kalau kita menggambarkan mobil yang bagus, tanpa kita lihat mobilnya, kita gambarkan dengan kata-kata. Yang dikatakan mobil bagus itu apa? Contohnya mungkin Ferrari, memiliki bentuk seperti mobil formula, berwarna merah bagus,
bannya menggunakan standar internasional, karena peleknya warna silver. Jadi kita gambarkan, kita deskripsikan suatu benda itu namanya paragraf deskripsi. Selanjutnya itu eksposisi, uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, ya. Jadi kita mengekspos, kata kunci adalah ekspos, bagaimana kita menjelaskan dan menguraikan maksud dan tujuan kita. Itu. Saya akan beralih ke contoh. Ini contoh argumentasi. Biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya terbatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan tinggi. Ini dia akan memberikan argumen. Saya tidak selesai sampai selesai bacanya, tapi saya sudah bisa menangkap. Oh, ternyata dia berargumen tentang biaya pendidikan yang sangat tinggi. Itu ya. Ini yang dinamakan paragraf argumentasi. Kita memberikan pandangan-pandangan, memberikan argumen terhadap hal yang dijelaskan dalam teks ini adalah tentang biaya pendidikan. Secara singkat saja, itu paragraf argumentasi. Selanjutnya saya akan berikan contoh persuasi. Pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lain. Artinya adalah bahwa teks yang belum saya selesai ini, tapi saya sudah bisa menangkap bahwa dia membujuk, menyatakan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk mendapatkan segalanya. Jadi secara halus dia menyampaikan, membujuk kita untuk bersekolah. Intinya itu paragraf persuasi. Ini narasi. Contoh narasi. Stefanus dilahirkan di ULM di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Stefanus Lukas, orang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia. Dan ibunya bernama Maria. Mereka menikah di Stuttgart, Bad Cannstatt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Stefanus disekolahkan di sekolah Katolik dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran biola. Jadi menarasikan, apa yang dinarasikan yaitu tentang Stefanus ini. Stefanus ini tinggal di mana, lahirnya kapan, sekolahnya di mana, terus keahliannya apa. Jadi dinarasikan, seorang Stefanus ini dinarasikan di dalam teks ini. Saya rasa cukup simpel ya, cukup mudah dipahami. Itu contoh narasi ya. Contoh deskripsi. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Nah, sini udah bisa kita tangkap. Dia mendeskripsikan sebuah meja, tinggi, lebar, ukurannya, panjangnya ya, warnanya apa. Di sini dia mendeskripsikan. Inilah salah satu simple contoh dari paragraf deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang expose. Yang saya katakan tadi, organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak di mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerjasama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu saja tidak ada atau rusak akan menghambat jalan mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Jadi apa intinya dari contoh paragraf ini? Dia mengekspos bahwa organisasi itu memiliki kesamaan dengan mobil.
Jadi diekspos-nya. Apa yang diekspos-nya? Kesamaan antara sebuah mobil dan sebuah organisasi. Intinya itu ya, dia menyampaikan, mengekspos pendapatnya tentang organisasi yang diumpamakan sebuah mobil. Baik, itu tadi apa penjelasan tentang jenis-jenis paragraf ya. Nah, sekarang kita ke letak kalimat utama. Jadi dalam paragraf-paragraf tadi ada letak-letak kalimat utama. Jadi yang pertama itu deduktif. Deduktif ini ide pokok terletak pada awal kalimat. Ya, ini dari SD, SMP kita sering pelajari, SMA sampai kuliah. Dan sekarang kita pelajari lagi. Jangan sampai kebalik ya, deduktif itu ide pokok yang terletak pada awal kalimat atau pokok pikirannya atau kalimat utamanya di awal. Kalau induktif di akhir, kalau dia campuran maka ada di awal dan ada di akhir. Simpel saja. Tuh. Selanjutnya syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3. Yang pertama yaitu kesatuan atau unit. Yang kedua kepaduan atau koherensi. Yang ketiga kelengkapan. Bagaimana yang disebut dengan unit? Suatu paragraf harus dibangun dengan satu kesatuan pemikiran yang jelas. Jadi dalam satu paragraf itu pokok pikirannya harus jelas ya. Kesatu, jangan yang satu berbicara masalah pendidikan, baris keduanya berbicara tentang masalah kesehatan. Oh, itu nggak nyambung. Jadi kalau masalah tentang pendidikan semuanya berfokus pada aspek pendidikan, itu kesatuan unit dalam satu paragraf. Yang kedua, kepaduan antar kalimat sehingga membentuk paragraf yang mudah dipahami oleh pembaca. Berarti kepaduan di dalam kalimat itu penting. Biasanya menggunakan kata penghubung yang diantaranya dengan demikian kemudian serta itu untuk menggabungkan antar kalimat sehingga membentuk kalimat yang mudah dipahami. Yang selanjutnya kelengkapan. Kalimat dikatakan lengkap jika berisi kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Iya, kalau dia menjelas membahas tentang pendidikan kalimat utama tentang pendidikan, otomatis kalimat penjelasnya membahas tentang pendidikan-pendidikan di Indonesia. Contohnya pendidikan-pendidikan di kota besar dan masalah-masalah pada pendidikan di Indonesia. Itu ya. Selanjutnya mengembangkan paragraf berdasarkan teknik dan isi. Yang pertama mengembangkan dengan fakta. Sejarah ini nanti harus praktek sebenarnya. Mengembangkan dengan fakta. Jadi kita membuat paragraf itu berdasarkan fakta. Seandainya contoh, kita membuat suatu paragraf berita tentang fakta kebanjiran di Bekasi yang terjadi tanggal 24 dan 25 Desember. Jadi kita kembangkan apa saja yang kita lihat faktanya di lapangan. Apa yang menyebabkan banjir? Di mana lokasi? Kapan? Berapa lama? Apa saja yang dirugikan? Material apa saja yang rusak? Itu mengembangkan berdasarkan fakta. Terus berdasarkan sebab akibat. Hampir sama dengan fakta ya. Kalau sebab akibat ini sesuatu yang kita dahului dengan sebab, akibatnya apa? Contoh, kita menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Sebabnya. Akibatnya apa? Oh, ternyata kalau kita menggunakan media Zoom, ternyata banyak ada mahasiswa yang tidak mengaktifkan video. Alasannya apa? Kuota mahal. Itu sebabnya. Sebab penyebab kuliah online ini ya adanya pandemi. Akibatnya apa? Salah satunya dengan Zoom tadi mahasiswa banyak mematikan video dengan kuota mahal. Akibatnya pembelajaran tidak efektif. Itu. Yang selanjutnya definisi dan klarifikasi. Ini contoh kita mendefinisikan, seandainya ada definisi tentang suatu benda, tentang mobil seandainya. Terus kita klarifikasi, mungkin definisi itu belum jelas bagi kita, terus kita berikan klarifikasi supaya menjadi lebih jelas. Jadi itu teknik-teknik dan isi pengembangan ya, pengembangan dalam paragraf. Mengembangkan dengan analogi, dengan kata-kata, dengan logika kita sendiri. Jadi
banyak kita sambil merenung kita mengembangkan kata-kata supaya menjadi kalimat yang baik atau disebut dengan analogi kata. Kata-kata itu kita rangkai bagaimana supaya menjadi sebuah paragraf yang baik. Terus mengembangkan dengan contoh. Ya, seandainya kita ingin membuat paragraf deskripsi, kita ambil dulu contoh paragraf deskripsi. Bagaimana contoh paragraf deskripsi? Terus kita sudah paham, terus kita membuat paragraf deskripsi itu. Tapi dengan tema, seandainya di contoh itu tentang deskripsi meja, mungkin nanti kita mengembangkan paragraf deskripsinya tentang motor. Jadi itu teknik-teknik pengembangan paragraf. Hal-hal yang lain nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana contoh-contoh, bagaimana cara teknik penulisan, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya itu. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Semoga berkah ya. Sekian untuk hari ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.